Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahril Ramadan Salmanur dengan NIM E1 E1 22143 jurusan Teknik Informatika. Baik, di video berikut ini mungkin penjelasan video saya, oke, yaitu tentang tentang data struktur dan algoritma Python. Oke. Nah, kita lihat di sini struktur data dan algoritma ya. Oke, di sini. Next. Nah, di sini ada ringkasannya, yaitu yang pertama itu introduction atau pendahuluan. Oke, terus various types of linked list, berbagai jenis daftar tertaut. Yang pertama itu single linked list, yaitu daftar tertaut tunggal. Circularly linked list, yaitu daftar tertaut melingkar. Oke, terus ada doubly linked list, yaitu daftar tertaut ganda. Oke, bentar. Nah, daftar tertaut apa ya? Ganda. Oke. Terus the positional list ADT, yaitu ADT daftar posisi ya. Terus ada sorting and positional list, yaitu menyortir daftar posisi, case study, maintaining access frequency, yaitu studi kasus mempertahankan frekuensi akses. Oke. Nah, link based versus array based sequence, itu urutan berbasis tautan versus berbasis array. Nah, terakhir yaitu ringkasan. Oke. Nah, di sini ada penjelasan introduction array versus linked list. Oke. Array based sequence. Nah, an array provides more centralized representation with only chunk of memory capacity of accommodating reference to many elements. Nah, limitation of array based sequence, the length of a dynamic array may be longer than the actual number of elements that it stores. Okay, amounts bounds for operation may be unstable in real-time system. Insertion and deletion at interior position of an array are expensive. Nah, di sini ada yaitu pendahuluan array versus linked list. Nah, urutan berbasis array ini boleh dikata ini array memberikan representasi yang lebih terpusat. Nah, dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Nah, keterbatasan urutan berbasis array, yaitu panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang simpannya. Oke. Sorry. Nah, batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Oke. Penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array menentukan biaya yang mahal. Oke. Next. Nah, linked list is an alternative to an array based sequence which overcomes the limitation. It relies on a more dispersed representation in which a lightweight object known as a node is allotted for each element. Is not maintain a reference to each element and one or more reference to neighboring
nodes in order to collectively reference the linear order of the sequence. Oke, di mana ini linked list has the following limitation. Nah, elements of a linked list cannot be inflation escaped by a numeric index k. We cannot just by explaining not if the second, fifth, or 20th not in the list. Nah, yang artinya itu ada di sini kita baca pertama artinya daftar tertaut itu berarti apa ya? Boleh dibilang itu adalah alternatif apa ya? Terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan apa ya? Keterbatasan ini. This limitation keterbatasan ini. Hal ini hal ini bergantung pada distribution representation, yaitu representasi yang lebih terdistribusi. Nah, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node ini menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Nah, daftar tertaut memiliki batasan berikut. Nah, elemen ini daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerika. Di sini ada jelas tertulis by a numeric index k, dengan indeks numerika. Nah, we cannot just by explaining not if the second, fifth, or 20th not in the list. Yaitu artinya ketika kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node node kedua, kelima, atau ke-20 simpul daftarnya. Kita lihat. Nah, kita berada sudah di sini di single linked list. A single linked list in its simple form is a collection of nodes the collectivized from a linear sequence. Nah, each node store a reference to an object that is an element of the sequence, as well as reference to the next node of the list. The first and last node linked list up now as the head and tail of the list, respectively. Nah, by starting at the head and moving from on node to another by following its node next reference. We can reach the dial of the list refreshing the linked list. Di sini we can identify the dial as not having none as its next reference. Nah, because the next reference of a node can be fed at least as a link or pointer to another node, the process of refreshing a list is also known as link hopping or pointer hopping. Di sini yang mana artinya yaitu daftar tertaut tunggal, yaitu yang pertama itu daftar tertaut tunggal dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Nah, setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Setiap node menyimpan referensi ke objek
yang merupakan elemen urutan serta referensi ke not berikutnya dalam daftar. Lanjut, not pertama ya, not pertama, the first note pertama, dan terakhir endless note, dan terakhir daftar tertaut dikenal sebagai head dan ekor daftar masing-masing. Oke. Terus di sini ada apa ya? Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu note ke note lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya. Dari setiap note kita dapat mencapai bagian ekor dan daftar, melintasi daftar tertaut. Traversing the linked list. Melintasi daftar tertaut. Nah, kita dapat mengidentifikasi, we can identifikasi the doll, yaitu ekor sebagai simpul yang memiliki note sebagai simpul berikutnya referensi. Because itu karena terakhir ini kita lihat because karena referensi selanjutnya itu dari sebuah note dapat dilihat sebagai link atau sebutannya, atau penunjuk ke note lain. Nah, proses melintasi daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Nah, di sini ada semua penjelasannya. Nah kita baca lagi. Minimally the linked list iteration shall keep a reference to the head of the list with you an explicit reference to the head. There will be no way to locate the node or in relation any others. Terus poin yang kedua itu an explicit reference to the null node. Not required but preferred to prevent refreshing the rest of the list. Terus yang ketiga ini count of the total numbers of nodes that comprise the list size. Not required, preferred to avoid referencing the list to go the count. Kita lihat di sini. Minimal instansi daftar tertaut harus menyimpan. Kita bacakan ke poinnya. Pertama yaitu referensi ke bagian atas daftar. Nah, di mana ini tanpa referensi explicit ke kepala tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi note tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Poin kedua ini referensi eksplisit ke simpul ekor. Tidak wajib namun lebih disukai untuk dijaga melintasi sisa daftar. Nah, terakhir ini jumlah total note yang termasuk dalam daftar. Nah, ukuran ini tidak wajib, lebih suka menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Next. Nah, inserting an element at the head of a single list. Nah, an important property of a linked list is that those not have a primitive file size. Each US space proportionally to its current number of elements. When using a single linked list, we can easily insert an element at the head of the list. Nah, steps for inserting an element: create a node set this element to the new element, set is the next link to refer to the current head. Nah, set this list head to point to the node. Nah, yang dimana masukkan elemen kepala daftar tertaut tunggal. Mohon maaf kalau nggak menjelaskan tercepat gimana. Nah,
properti penting. Oke, dari daftar tertaut adalah itu. Nah, di sini kita baca tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Oke, saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Oke, langkah-langkah untuk menyisipkan elemennya itu buat simpul baru, terus atur elemen ke elemen baru, atur apa ya? Tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini, atur kepala daftar agar menunjukkan ke node baru. Oke. Oke, kita next. Nah, inserting an element the dial of a single silicon list. Stepnya kita lihat. Nah, di sini mungkin saya akan bacakan lagi langsung saja di sini. Apa ya? Ini memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Oke, langkah-langkahnya itu ada buat simpul baru, tetapkan referensi berikutnya ke tidak ada, atau referensi ekor berikutnya ke arahkan ke simpul baru ini, perbarui referensi ekor ke node baru ini. Oke, next. Mungkin saya langsung terjemahkan saja ya, karena di sini kita keterbatasan waktu. Nah, di mana di situ menjelaskan menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Nah, menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal pada dasarnya itu adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Nah, sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir. Ya, not easy to delete the last node, yaitu tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir of a single linked list. Nah, dari daftar tertaut tunggal. Nah, even if when maintain, bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelum node berakhir, not before the last node, yaitu node sebelum node berakhir, agar untuk menghapus node terakhir. Oke. We can not reach, yaitu kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor yang mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Nah, satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar. Urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut. Okay, this operation is carried more efficient in double linked list, yaitu operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tersebut. Next, nah di sini implementing a stack with single linked list. Oke, kita masuk ke menerapkan stack dan single linked list. Nah, kita di sini sudah ada codingannya, kelasnya, linked listnya, kelas node-nya, save elemennya, def init-nya. Terus, nah sini sudah menjelaskan sebuah codingan. Oke, kita lihat sini semua codingannya. Nah, di sini ada, langsung saya terjemahkan ya. Implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Oke, yang satu head referensi ke node di kepala daftar, yang satunya ini size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Oke, elements in the stack, elemen dalam tumpukan. Oke, the stack use non public, yaitu tumpukan menggunakan kelas non public node to reference untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Oke. Nah,
the node object maintain two variables, yaitu objek menyimpan dua variabel, yaitu yang pertama ada elemen, yang kedua next. Nah, elemen untuk menyimpan data, sedangkan next ini referensi ke node berikutnya. Kita tahu bahwa next kan berikutnya, oke? Nah, di sini ada codingan. Ya, codingannya guys, codingan. Codingan. Kita lihat saja, pasti sudah banyak codingannya. Mungkin sebagian orang mungkin tidak suka coding, tapi sebagai kita anak IT otomatis harus coding ya guys. Jadi harus bisa, mau tidak mau harus bisa, harus ya. Oke. Di sini ada device-nya. Sorry. Misal. Oke guys, mungkin di sini saya minum dulu. Sorry, mungkin saya menjelaskan terlalu semangat. Oke. Guys, yang kita sampaikan sedikit guys. Di sini. Oke. Saya minum dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada depopnya, directory-nya. Untuk memanggilnya, kita lihat kan. Semua sudah jelas di codingan ini. Nah, kita lanjut. Nah, langsung saja di sini. Analisis operasi linkage stack. Nah, yang pertama, poin pertama itu all of the methods complete in worst case contain time. Semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Oke, nah di sini dimana analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruang adalah ON dengan N adalah jumlah elemen saat ini ditumpukan. Oke, elemen in the stack. Oke. Sorry. Saya minum dulu sedikit ya. Oke, kita lanjut. Nah, langsung saya terjemahkan saja karena si waktunya. Nah, menerapkan antrian dengan single line list. Nah, di mana sini hal ini memastikan waktu kasus terburuk untuk semua operasi. Nah, implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, head, tail, and size untuk menghindari melintasi. Nah, oke, daftarnya ini. Elemen ditambahkan diqueen ke akhir daftar dan dihapus diqueen dari depan daftar. Perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tile reference. Selama NQA node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Oke, jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen pada saat ini. Kita lihat sini semua penjelasannya sudah lengkap ya. Oke. Codingannya sini kita lihat. Next. Nah, di sini tetap codingan. Kita lihat di sini ada node head point dan next node. Poin-poinnya to remove, special case-nya, terus print-nya remove-nya. Oke. Nah, next di sini ada
daftar tertaut melingkar. In the proficient chapter, yaitu pada bab sebelumnya, the concept of scholars. Konsep melingkar ini array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Nah, dalam daftar tersebut dalam daftar tertaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya. Nah, referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Nah, daftar tertaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar tersebut standar untuk kumpulan data itu bersifat skilling. Yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini current. Nah, di sini ada penjualan round robin. Penjualan round robin ini melakukan literasi untuk kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Nah, penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Nah, penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Nah, penjadwal round robin dapat diimplementasikan dengan ADT antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian queue. Di sini ada tulisannya elemen layanan. Nah, jika line queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu. Dengan kelas circular queries kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut. Next. Nah, di sini ada menerapkan antrian dengan circular seedling list, yang dimana itu implementasinya hanya untuk mempertahankan dua variabel tail and size. Referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala sama dengan diri ekor berikutnya. Kelas circular query menunggu metode putar tambahan dan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepada lama sebagai ekor baru. Di sini ada codingannya, kita lihat. Next, ini masih codingan. Kita perhatikan codingannya. Kita lihat codingan. Next. Nah, ini dia. Di sini ada menghapus elemen dari awal antrian melingkar ke kepala daftar. Nah, kita lihat simpul new head node, yaitu simpul kepala baru. Tail node ini simpul ekor, ini ekornya tail next. Nah, kita lihat sini ada current head node to be removed, yaitu node kepala saat ini yang akan dihapus. Next. Sama hampir mirip seperti tadi ya. Tapi di sini menambahkan elemen ke akhir ekor. Dia menambahkan ya. Nah, di sini ada tulisannya new node to be added new, yang artinya node baru yang akan ditambahkan terbaru. Next. Nah, daftar tertaut ganda motivasinya, motivation. Dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Nah, keterbatasan daftar tertaut tunggal. Sulit untuk menghapus node
di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum, kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Oke, next. Nah, batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan apa ya? Struktur daftar tertaut ganda di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node apa ya setelahnya. Nah, hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenang di dalam daftar. Oke. Nah, in order untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika apa ya beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda, maka membantu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar ya, header node header di awal daftar dan simpul trailer di akhir daftar. Nah, node tiruan ini disebut sentinel, tidak menyimpan elemen. Oke. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Next, penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya mengubah. Oke. Al insertion yaitu semua penyisipan dan penghapusannya. And deletion, penghapusan itu dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Nah, kita lihat sini. Memasukkan dengan daftar tertangana. Nah, di kasus pertama ini memasukkan dalam posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Sedangkan di kasus kedua ini memasukkan di awal daftar. Oke. Nah, sini deleting a node doubling legally yang dimana menghapus node dalam daftar tertaut ganda karena penggunaan apa ya sentinel implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau node terakhir, menghapus node di lokasi sembarang. Nah, di sini kita lihat kelas double link basis kelas deklarasi itu disebut deklarasi kelas dasar. Kita lihat sini codingannya. Oke, kita sudah paham ya codingannya. Lihat codingannya sini. Nah, kita lanjut ini perform insertion and deletion of node as per the algoritma description at slide 24-25. Melakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Lihat slide 24 dan 25. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini menerapkan DQ dan double linked list, yaitu implementasi DQ antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Nah, dengan penerapan berdasarkan daftar tersebut daftar total ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi DQ dalam waktu kasus terburuk. Nah, dengan penggunaan sentinel, perhatikan perubahan berikut. Nah, header tidak menyimpan elemen pertama dari DQ. DQ yang disimpan adalah node tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQ tidak kosong. Nah, demikian pula node sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari
the queue. Oke. Di sini ada metode insert between and then dan delete node itu artinya apa ya? Diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan node di awal atau akhir the queue. Oke, next. Sini ada codingan, kita lihat. Oke. Sini kita ada codingannya. Next, ya di sini masih codingan. Kita lihat sini codingannya dep delete. Sini semua ada codingannya. Oke. Kita sih codingannya. Nah, the positional list ADT, the abstract data type that we have considered thus far, namely stakes, quest, and double-ended query. Only a lot of that operation that occur as on in of sequence or the order. Consider the profession QA example for customer waiting for refreshing a service. What is customer want to have the QA before reaching the ticket counter? What some who is waiting in line to buy tickets allow a friend to cut into line the position. Oke. Nah, yang dimana sini artinya tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini, yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Oke. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima melayani. Oke. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Nah, bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu di posisi this motivates a heavy or more relation identity that provides a user a way to refer to elements anywhere in a sequence to perform ability insertion and deletion, yang artinya di mana hal ini memotivasi pengguna ADT yang lebih umum yang memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Oke, next. Nah, di sini in array based sequence integer indentation profile and election meant for describing the location of elements or the location at which an insertion or deletion so take place. Oke, yang artinya dalam urutan berbasis array, indeks
bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Oke. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tersebut. Kita tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Oke. Indeksnya itu Y. Menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut menentukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung elemen. Oke. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Nah, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Oke, misalnya mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada dari garis depan. Nah, ini ada contohnya. Kita lihat sendiri contohnya. Another example word procession. Contoh lain pengolah kata. Nah, a text document can be found as long sequence of character. Nah, di mana dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. A word procession use the option yaitu pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Oke. Lebih lanjut, kami mungkin dapat merujuk pada posisi internet dalam dokumen seperti awal bagian tertentu. Oke. Tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Oke. Next. Nah, di sini bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Sebagai posisi. Oke, kita langsung saja di sini. Nah, daftar tertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi wenang-wenang selama referensi ke note yang relevan tersedia. Oleh karena itu sangat menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi note berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan satu posisi. Faktanya kelas doubling base kami memiliki note insert between dan delete note yang menerima referensi note sebagai parameter. Oke. Namun penggunaan note secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan orientasi objek enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Oke. Nah, ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi note dari daftar tertaut. Yang pertama itu akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi note tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan note Sentinel. Oke. We can use robots. Kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau manipulasi note secara langsung referensi dengan mencegah salah satu urus oleh pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Nah,
Kita masuk the professional list ADT, daftar posisi ADT. Profits a general appreciation of sequence of element wide the ability to identify the location of elemennya, di mana memberikan abstraksi umum dalam rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Nah, also provides a simple position abstract data type to describe allocation with list, yaitu di mana artinya juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana. Oke, posisi abstrak data type yaitu posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Nah, suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Nah, posisi P tidak berpengaruh dalam oleh perubahan di tempat lain daftar kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Nah, di mana contoh posisi ini objek sederhana yang hanya mengandung metode berikutnya itu P element return the element stored at position P, yang di mana P element ini mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Nah, position server add parameter. Nah, posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Oke. Dari metode lainnya, oke. Sorry dulu. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini ada daftarnya, itu daftar posisi N mendukung metode menasket berikut. Oke. Nah, return the position of the list elements, di mana mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. Yang kedua itu return the position of the last element, mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L kosong. Mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. Nah, mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Oke, mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Nah, return a forward iteration for the element of the list, mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Di sini juga ada penjelasannya, itu tentang daftar posisi ADT juga mencakup metode pembaruan berikut. Insert a new element at the front L, returning the position of the next element. Oke, di mana sini menyimpan elemen baru E di depan L. Nah, mengembalikan posisi elemen baru elemen. Oke. Insert a new element at the back of L, itu menyisipkan elemen baru E di belakang L. Nah, di mana ini mengembalikan posisi elemen baru elemen. Nah, sisipkan elemen baru E dapat sebelumnya di posisi P di L, kembalikan posisi elemen baru. Nah, oke. Menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. Oke. Nah, menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. Nah, di mana hapus dan ini kita lihat, remove and return the element at position P in L, invalidating the position, di mana itu hapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L sehingga posisinya menjadi tidak valid. Oke. Oke, di sini langsung saja mungkin beberapa pengamatan. Nah, perhatikan bahwa metode finish ini dan less ini dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Nah, di mana elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Nah, kita lihat elemen pertama dalam daftar dan elemen terakhir dalam daftar. Oke. Finish and last, yaitu pertama dan terakhir. Oke, keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Oke, kita lihat sendiri. Nah, because
karena ADT menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python. Penggunaan dapat mengendalikan sintaks for loop tradisional untuk traversal maju dan daftar bernama data. Oke. Kita lihat di sini ada gambarnya, operationnya, filenya. Oke, kita lihat series of operation on an intelligent and primitive positional list L. Rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong L. Kita lihat sini. Bisa kita perhatikan ini. Kita perhatikan ini, kita lihat. Nah, kita masuk ke sini. Implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Positional list application using double linked lists. Okay. Proposition. Okay, its methods of the positional list ADT runs in workcase time when implementation wide double linked list. Yaitu setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu 0, 1, kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda. Oke. Terus yang kedua, kami mengenalkan kelas double linked bus untuk representasi tingkat rendah kami. Oke. Profit and public itu menyediakan antara muka publik sebagai sesuai dengan daftar posisi ADT. Oke. Nah, ini kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan agar dalam kelas daftar posisi. Oke. Or operation itu berbagai metode positional list. Kami mungkin akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oke. Nah, oleh karena itu kami mendefinisikan EQ dan NI, metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan I. Nah, di sini kita lihat sendiri sudah ada codingannya, kita buat kelasnya, kelas posisinya, terus kita panggil devnya. Oke. Kita lihat turun juga. Oke, next. Nah, memvalidasi posisi setiap kali metode kelas posisi list menerima posisi sebagai parameter. Kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian untuk menentukan node yang mendasar terkait dengan posisi tersebut. Nah, fungsi ini diimplementasikan dengan metode non public berwarna validate atau validate. Nah, di mana secara internal suatu posisi mempunyai referensi karena terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke instance daftar itu berisi node yang ditentukan. Oke. Nah, dengan referensi kontainer, wide container, yaitu kami dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditujukan. Oke. We can also detect, yaitu kami juga dapat mendeteksi instance posisi yang dimilikinya. Daftar itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Oke. Nah, kelas dasar menyediakan referensi sebelumnya, dan berikutnya adalah dari node yang dihapus dari ketidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Oke. Access and update method, yaitu metode akses dan pembaruan. Kita
Oke, kita lanjut. Kita lanjut langsung. Kita lanjut, mungkin langsung kita membacakan saja kesimpulan besarnya itu semua metode ini dengan mudah mengatasi, oke. Terus yang itu metode ini bergantung pada utilitas valid, oke. Terus yang ketiga ini mereka juga mengendalikan utilitas make position untuk membungkus node sebagai insertion posisi untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang muncul kepada sentinel. Nah, untuk keamanan warisan, oke. Di sini ada codingannya semua, tulisannya tadi. Next, ini codingannya kita bisa lihat jelas. Next lagi, nah di sini sorting personalis, yaitu yang artinya melewati daftar posisi kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Oke. Nah di sini kami mempertahankan 3 variabel. We maintain variabel itu ada penanda, pivot dan berjalan. Oke, marker, pivot dan berjalan. Baik. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, ini studi kasus yaitu mempertahankan frekuensi aset, maintaining aset frequency. Nah, favorit ini itu faktor favorit ADT untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat berapa kali setiap elemen berada di aset. Contoh ini kita lihat sendiri, browser web yang mencetak URL, terus koleksi musik yang menyimpan daftar lagu. Nah, kita lihat sini ada aset remove top. Nah, itu di mana aset hapus dan top. Nah, di mana ini aset mengakses elemen, sedangkan hapus menghapus elemen dan top mengembalikan iterasi dari elemen yang paling terbanyak di aset. Oke. Nah, default is sorted, yaitu daftar default diurutan setiap kali suatu item di aset. Nah, hitungannya bertambah ya. Oke, next. Kita langsung ke poin-poinnya saja, yaitu yang menggunakan position sebagai dasarnya suatu data. Setiap elemen position adalah turunan dari kelas item, menyediakan metode untuk mengaskes dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-public untuk mencari item dalam perbalik daftarnya. Metode top K mengembalikan daftar yang diurutkan favorit, oke. Setiap kali item diakses hitungannya dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperoleh dengan menggunakan metode move up. Terus ini ada kelasnya, sudah diberikan semua kodenya. Next. Nah, di sini masih codingan. Kita lihat sini codingannya. Next. Nah, using a list wide the move the front heuristic, di mana menggunakan daftar dengan heuristic pindah ke depan, oke. Sini langsung poin-poin saja. Dalam presentasi sebelumnya, metode ASCII dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Oke, artinya jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit. Nah, tentu itu maka untuk mengaksesnya diperlukan OK waktu. Oke, nah lokalitas referensian moving to forward yaitu heuristik pindah ke depan. Oke. Sini ada poin-poinnya itu idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Nah, harapan kami tentu saja elemen dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Nah, however, the sorting order is lost due to this heuristic. Nah, di mana ini namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Oke, begitu. Nah, kita lihat sini ada elemen-elemennya. Nah, di mana itu pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki elemen dalam rangkaian assets gitu. Nah, jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah asetnya, masukkan setiap
elemen saat pertama kali akses. Oke. Terus dengan demikian total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Nah, oke. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali akses. Oke, ini ada contohnya. Saudaraninya. Jadi waktu perjalanan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah kita sendiri ini ini. Oke. Nah, so in this case yaitu jadi dalam hal ini harus berpindahan ke depan lebih cepat. Oke. Nah, efek yaitu efek ini tidak bersifat universal. Dari segi ini mungkin lebih lambat di rangkaian lainnya. Gitu sih. Nah, the threads of wise the move the from heuristic. Nah, pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Langsung saja poin-poinnya itu. First, MTF tidak dipertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Nah, yang kedua itu ketika ada diminta untuk menemukan elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencari. Yaitu yang ketiga lagi, kita akan menerapkan metode top. Metode for sebagai berikut. Oke. Yaitu kami menyalin semua ente daftar favorit ke daftar lain bernama tem. Terus kami memindai daftar tem sebanyak kali. Di setiap pemindaian kami menemukan entry dan jumlah akses terbesar. Hapus entry ini dari tem dan laporkan di hasilnya. Nah, the implementation of method top takes tem. Nah, implementasikan metode top ini memerlukan waktu OKN. Jadi jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu itu. Namun jika K berbanding dengan itu, lalu top berjalan dalam waktu. Contoh jika ingin 20% teratas dalam daftar. Oke. Sini metode top K dapat diterapkan. Kita dapat waktu dengan antrian prioritas dengan mudah mencapai waktu jika kita menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Oke, di sini ada codingannya, yang dimana itu kami memiliki metode move up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. The top method is also modified for sorting the list display, yang artinya metode pop juga dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Nah, kita masuk ini ke slide ini. Nah, di mana ini urutan berbasis tautan versus berbasis arena. Keuntungan urutan berbasis array yaitu array menyediakan case itu 01 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya daftar tertaut menyediakan waktu OK untuk mengakses elemen ke K atau waktu ONK jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Oke. Nah, operasi dengan batas asimptotik yang secara biasanya menjalankan faktor konstan yang lebih efisien struktur berbasis array versus struktur tertaut. Nah, array basis representation typically use proportional. Nah, proportionality representation berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Oke. Nah, keuntungan urutan berbasis tautan yaitu struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya ya. This contrast. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Link basis struktur support. Nah, yang artinya struktur berbasis
tautan mendukung penyisipan dan penghapusan waktu. Oke. Pada posisi sewenang-wenang hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan let all n kurang k tambah 10. Oke, for operating at index k as is request a loop to shift as substances elements. Yang artinya untuk beroperasi pada indeks k karena itu memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Oke. Baik, untuk yang terakhir itu yaitu ringkasan kami membahas topik-topik berikut ini dalam kuliah ini ya. Yaitu keterbatasan urutan berbasis array, mengapa daftar tersebut diperlukan, berbagai jenis daftar tertaut, daftar tertaut tunggal, daftar tertaut meningkat, dan daftar tertaut ganda. Oke. Nah, di mana kami menyediakan implementasi antrian berujung ganda di quiz menggunakan daftar tertaut. Kami mempelajari implementasi daftar tertaut yang disebut postalis. Oke. Di mana referensi node bisa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Nah, kami menerapkan satu studi kasus dalam mengolah daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya kami. We study the relative comparison between array basis and link basis sequence. Yang artinya kami mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis link. Oke. Sudah slide terakhir. Oke. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dan sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selesai dah. Sudah soalnya.